Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus di surga. Biar kita umat persiapkan diri kita untuk kita menerima berkat Tuhan lewat ibadah kita pada hari ini. Inilah yang menjadi ucapan syukur kita sebagai orang percaya bahwa Yesus naik ke surga. Itu tandanya Dia yang punya surga dan Dia akan membawa kita nanti ke tempat di mana Dia berada. Haleluya. Siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau datang masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kau telah mempersiapkan kami saatnya kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Persiapkan untuk juara kami ya Bapak, untuk kami datang menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan
penyertaan Tuhan itu nyata, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami diberi kesempatan untuk memperingati kenaikan. Kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan nyata bagi anak-anak Tuhan yang sungguh rindu menantikan urapan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menaikkan pujian kami mau menaikkan penyembahan kami. Dan biarlah pujian serta penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki salib-Mu. Sembunyikan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan di bawah kaki. Dan biarlah kuasa-Mu dinyatakan melalui bibir, mulut, dan lidahnya, sehingga kuasa Allah dinyatakan melalui ibadah dan pelayanan firman Tuhan saat ini. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami yang sejati. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa saat Yesus naik ke surga, Dia menjadikan penolong buat kita. Dan kita akan melewati kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Karena ada Roh Kudus yang memberikan kepada kita penyertaan sampai selama-lamanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang
Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga yang selalu kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami boleh ada sampai di saat ini. Kami percaya bahwa ini karena kehebatan Tuhan. Kami percaya bahwa ini bukti penyertaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kami mulai berdoa menyembah kepada Tuhan. Kami terlalu yakin, terlalu percaya bahwa apa yang boleh kami lakukan ini boleh berkenan kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Engkau telah urapi kami semua dengan kekuatan kuasa Tuhan. Bahkan hamba Tuhan yang menyampaikan sabda firman Tuhan telah diurapi oleh kuasa Allah, oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kuasa roh kegelapan tidak ada. Kami percaya telah dihalaukan oleh kekuatan kuasa nama Yesus. Kami bebas untuk mendengar, menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman Allah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Haleluya, puji Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas campur tangan Tuhan. Tuhan sudah boleh menolong hingga saya sampai di Kalimantan Utara pada hari Selasa di Tarakan, lalu bertolak ke Tanjung Selor kemarin. Jadi baru kemarin sampai di pelayanan. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah memimpin kami dari hari Sabtu tanggal 14 bertolak ke Samarinda dan kemudian ke Balikpapan, Surabaya, Malang. Di sana mengikuti studi onsite di Sekolah Alkitab Pantekosta dan kemudian penamatan pada hari Jumatnya tanggal 20 Mei. Puji Tuhan, Tuhan sudah menyertai begitu rupa, anugerah yang luar biasa kalau saya boleh sampai kembali ke pelayanan dalam pengutusan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita percaya bahwa hari ini adalah hari perkenanan Tuhan buat setiap kita. Hari ini adalah hari di mana penyelamatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Menjadi iman kita kepada Tuhan menjadi nyata dan terkonfirmasi karena dia punya sorga, dia naik ke sorga, dan dia juga menjanjikan kepada kita tempat di mana kita nanti akan bersama-sama dengan dia, berkumpul bersama-sama dengan dia, orang Tuhan yang selama ini kita layani dengan sepenuh hati, di mana kita berpaut, di mana kita mengandalkannya senantiasa. Puji Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini. Judul tema atau khotbahnya adalah legacy atau warisan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang terbaca di belakang atau di backdrop gereja GPD ini adalah menjadi tema daripada setiap tahun ini. Dari Markus 9 ayat 23b, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kenapa kita bisa menikmati ketidakmustahilan itu, saudara, dan kita menikmati bahwa bersama dengan Tuhan itu tidak ada yang mustahil? Karena kuasa Roh Kudus. Jadi kita bisa menikmati yang namanya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita yang senantiasa menyertai kita orang percaya, Bapak Ibu. Jadi saat Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan janji kepada kita akan terus penyertaan daripada Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai orang percaya, kita terus mengimani itu semua ya Pak. Saudaraku, agar kita dapat menikmati bersama dengan Tuhan
kasih kuasa, mujizat Tuhan itu menjadi bagian daripada kehidupan kita, dan Roh Kudusnya itu yang memberikan kepada kita kekuatan untuk kita dapat menikmati setiap hari demi hari bersama dengan Tuhan, meskipun hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang berat. Dan kalau Tuhan yang 2000 tahun yang lalu ada di muka bumi ini, dia bisa melewati setiap tahapan-tahapan demi untuk dia menggenapi tujuan Bapa di sorga. Dan kita juga sebagai orang percaya yang sama, kita adalah anak Tuhan yang sama, kita adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita mampu melewatinya. Dan bahkan mimbar kita menjadi mimbar yang besar. Saat saudara ada di marketplace, saudara keluar dari gereja, saudara keluar dari ruangan ini, selama lebih daripada 6 hari saudara bertemu dengan orang-orang di luar, orang-orang yang ada di gereja, saudara menjadi berkat. Karena itu yang Tuhan rindukan. Saat Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia memberikan sebuah wasiat kepada kita, dan itu yang menjadi sebuah legacy, sebuah warisan yang harus terus kita jaga dan kita kasih tahu sama anak kita nanti, harus begini, harus begini, harus begini. Karena ini adalah wasiat Tuhan. Saudara, biasanya kalau orang tua atau kakek nenek kita atau buyut kita meninggal, ada surat-surat wasiat yang dia sudah tulis dan yang harus dikerjakan oleh anak cucunya. Dan sebisa mungkin anak cucunya mengerjakan, karena itu adalah pesan terakhir daripada orang tua atau keluarga yang sudah pergi duluan meninggalkan. Nah, karena Tuhan Yesus sudah pergi duluan naik ke surga, meninggalkan kita orang-orang percaya, dia meninggalkan pesan kepada kita yang harus kita kerjakan, dan yang itu terus harus kita wariskan terus kepada anak cucu kita. Ini yang harus kita kerjakan sebagai kita orang percaya kepada Tuhan. Kita buka dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Yesus terangkat ke sorga sebagai judul perikopnya, di mana Lembaga Alkitab Indonesia menamai perikop ini Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai ayat ke-11. Judul perikopnya adalah Yesus terangkat ke sorga. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dapat menyimak dalam Alkitabnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah peristiwa di mana Yesus mau terangkat ke surga, di mana Yesus telah menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari setelah Yesus bangkit. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada wanita, muridnya yang lagi jalan ke Emmaus, murid-muridnya yang lagi duduk di suatu rumah yang berkumpul, bahkan Thomas juga Tuhan teguhkan, bahkan murid Tuhan Yesus yang tiba-tiba ingin menjadi nelayan lagi, Tuhan Yesus ada di sana. Jadi Tuhan Yesus meneguhkan para murid-murid Yesus selama 40 hari bahwa Yesus bangkit gitu. Jadi kan kalau orang dunia bilang 2-3 saksi cukup, ini banyak saksi yang melihat di mana Yesus bangkit, dan banyak saksi juga yang melihat Yesus naik ke sorga. Jadi ini peristiwa yang valid, yang nyata sebagai kita orang percaya, dan kita bersyukur kalau kita diberikan hari libur, kita sebagai orang percaya di mana Yesus hari kenaikan Tuhan Yesus
menjadi hari libur nasional. Luar biasa, berarti pemerintah menetapkan itu kepada kita orang percaya. Inilah hari kesukaan kita di mana kita bisa beribadah. Menjadi hari libur nasional, itu menjadi sebuah penanda dalam kehidupan kita bahwa benar-benar sungguh-sungguh ini Yesus yang kita percayai, dia naik ke surga. Jadi Bapak Ibu, ada hal-hal yang akan kita pelajari di sini, bahwa pada waktu Yesus lagi mau berjalan aja untuk pergi ke Bukit Zaitun di mana Yesus naik ke surga, murid-muridnya masih bilang, "Lo kan memulihkan kerajaan bagi Israel." Mereka masih mau Yesus jadi raja secara dunia. Dan murid-muridnya itu menjadi orang-orang kepercayaannya. Mereka masih belum mengerti rencana Allah. Mereka masih mengerti apa menjadi maksud Tuhan. Jadi dikatakan bahwa maukah Tuhan mau kepada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita bukan sekedar memulihkan kehidupan kita secara di dunia ini gitu saudara, supaya Tuhan mau kita juga nggak terlalu lengket dengan dunia, tidak mau terlalu terpukau dengan dunia dan segala isinya, karena Tuhan yang Tuhan kehendaki bukan itu. Karena itu kita di dunia ini, tapi kita bukan dari dunia. Kita ini ibarat lagi transit, kayak kemarin saudara, saya dari Surabaya transit 7,5 jam di Makassar. Jadi saya selama transit di Makassar itu saya nggak boleh terlalu nyaman di Makassar saudara, karena tujuan saya ke Tarakan. Jadi selama 7,5 jam itu ada kerinduan untuk keluar gitu dari bandara, keluar pengen lihat Makassar gitu. Tapi saya mikir takut karena saya hampir ketinggalan pesawat waktu di Surabaya saudara. Saya hampir ketinggalan, jadi selama di Makassar saya takut ketinggalan juga. Jadi saya di bandara aja, di lingkungan bandara aja saya nggak mau tertarik dengan kehidupan di luar bandara Makassar. Di bandara Makassar itu Sultan Hasanuddin, takut nanti bakalan ketinggalan pesawat, karena kalau nanti saya udah keluar Makassar, udah lihat pemandangan Mall Panakukang, Hotel Losari gitu saudara, atau banyak destinasi yang lain di Makassar. Nanti saya lupa tujuan saya di Makassar itu cuma transit. Jadi saat kita di dunia juga seperti itu saudara. Kita cuma transit di dunia ini ibaratnya saudara. Tapi kita nggak tahu waktunya kapan. Kalau saya di Makassar tahu 7,5 jam. Jadi saya harus jam 1:30, 1:30 harus sudah ada di boarding room karena mau dipanggil nanti masuk ke boarding ke ruangan. Jadi kita nggak tahu kita di transit di dunia ini berapa lama. Tapi karena itu tetap aja kita di area itu saudara. Tetap aja kita di area di mana yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan, yang menjadi warisan kita, yang menjadi wasiat kita, yang akan kita turunkan nanti ke anak cucu kita, yaitu adalah di ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Saudara, kita sebagai orang percaya itu harus dipenuhi oleh 3K. Kasih, kuasa, kekudusan. Karena kasih itu dari Allah, kuasa itu karena kita dipenuhi Roh Kudus, dan kekudusan Allah itu karena Tuhan mau kita seperti itu. Hendaklah kamu kudus seperti aku juga kudus. Jadi kita menjaga hidup kita penuh dengan kasihnya Allah, kekudusan Allah, dan penuh dengan kuasa Allah. Dan kita harus menjaga itu ada bagaimana saudara? Dengan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu tidak akan pernah bisa ada dalam kehidupan kita, menjaga 3K itu dalam kehidupan kita, kasih kuasa kekudusan Allah itu, tanpa ada kuasa Allah di dalam hidup kita. Karena kita ini manusia saudara, kita daging udah lemah, mata kita bisa lemah, mulut kita bisa lemah, tangan kita bisa lemah, bahkan badan kita juga bisa merosot saudara. Tapi kalau kita dibaharui oleh Roh Kudus terus menerus saudara, Bapak Ibu, maka apa? Kita akan terus menerima kasihnya Tuhan, kuasanya Tuhan, kudusnya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita tanpa kekudusan kita nggak bisa melihat Allah saudara. Jadi tanpa kita menjaga itu dalam hidup kita, maka kita tidak bisa terus menikmati hubungan persekutuan dengan Tuhan.
Karena itu Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini adalah tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi yang saudara yang kita rindukan adalah hari ini kita minta, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, baharui aku terus menerus, baharui aku agar aku bisa melihat Tuhan, agar aku bisa menikmati Tuhan, agar aku bisa menjadi saksi Tuhan. Karena ini adalah perintah Tuhan Bapak Ibu, ini adalah warisan dan ini adalah wasiat Tuhan untuk kita menjadi saksi Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius 28. Ini yang hal yang menyenangkan Tuhan, yang Tuhan mau ya juga yang kita kerjakan dalam kehidupan kita selama kita hidup. Karena ini perintah Tuhan, bukan hanya untuk kita hamba-hamba Tuhan, tapi kita semua, karena kita semua juga hamba Tuhan, saudara. Kalau nggak jadi hamba Tuhan, hamba apa, saudara? Kita adalah hamba Tuhan kita semua, dan kita wajib melakukan ini. Ayat yang ke-19 dan ayat yang 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, kita Tuhan panggil kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, menjadi orang-orang anak-anak Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kamu adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita sebagai seorang imam dan juga seorang anak raja, imamat rajani. Kita ini anak raja. Saudara, kalau anak raja tuh pasti kelihatan perbedaannya ya. Bagaimana kita mau ketemu sama Pangeran William, Pangeran Henry aja kayak beda gitu, auranya beda gitu. Karena mereka memang dididik dengan cara-cara kerajaan. Dan kita pun juga mikir sebagai orang-orang percaya, kita ini adalah imam. Berarti kalau imam itu harus menjaga urapan, menjaga kekudusan, karena dia akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan suci di bait Allah. Tapi kita juga raja. Berarti kita harus hidup seperti anak-anak kerajaan. Jadi kita hidup kita menjadi tolak ukur, menjadi standar hidup. Bagaimana kalau orang yang ada di dalam dunia hidup, Bapak Ibu? Jadi memang kita sebagai orang percaya harus penuh dengan Roh Kudus agar kita memiliki tadi kuasa, kasih dan kekudusan Allah. Hingga dalam kehidupan kita terpancar kehidupan yang Tuhan mau membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Karena kita sebagai orang Kristen tidak semua menjadi pendeta. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pegawai, ada yang menjadi olahragawan, ada yang menjadi guru, macam-macam pekerjaan. Karena apa? Supaya kita bisa menjadi berkat di tengah dunia ini, di tengah marketplace. Kalau mimbar saya segini kecil, saudara, tapi saudara di luar sana mimbarnya lebih besar. Dan di sana justru lebih banyak kans, ya, lebih banyak peluang untuk menjadi berkat bagi sesama. Jadi karena itu kita sebagai orang percaya saat kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dalam kehidupan kita bisa menjadi orang-orang yang seperti firman Tuhan dikatakan dalam Kisah Rasul 8 tadi, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem yang terdekat, Yudea lebih menjauh lagi, Samaria udah di luar, orang luar suku ya. Kalau di Samaria itu berarti Israel Utara, Samaria dan sampai ujung bumi. Jadi Tuhan juga mau kita menjadi berkat bagi seluruh dunia. Jadi karena itu pakai kehidupan kita sebagai seorang imamat, sebagai seorang imam yang menjaga kekudusan. Tapi kita juga adalah raja, rajani, imamat rajani, umat kepunyaan Allah. Dari kita harus apa? Menyadari bahwa kita ini adalah anak raja atau kita adalah raja-raja kecil. Berarti kita juga akan menjaga kehidupan kita supaya tidak mempermalukan raja kita. Kita menjaga kekudusan hidup, kuasa dan kasih Allah, tapi kita juga terus menjadi saksi Tuhan agar nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan kita akan mau bisa nanti suatu saat nanti bersama-sama dengan Tuhan
saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saat murid-muridnya melihat ke langit, dia sudah pergi lalu datang malaikat. Ngapain kamu liatin? Nanti dia juga datang kok, sama seperti kamu lihat. Tapi kita tidak tahu kapan Yesus datang. Karena itu kita bekerja. Begitu rupa kita lihat bagaimana di Kisah Para Rasul ini, setelahnya adalah bagaimana murid-murid dipenuhi Roh Kudus dan mereka berjalan bersama dengan kuasa Tuhan. Mungkin mereka mengalami karam kapal, mereka mengalami yang namanya digigit ular, mereka mengalami yang namanya dipenjara, tapi dengan kuasa yang ajaib dan dahsyat, mujizat menjadi gaya hidup mereka. Sapu tangan menyembuhkan, bayangan menyembuhkan, luar biasa saudara. Kalau saudara baca Kisah Rasul ini, bagaimana kisah para murid-murid Tuhan Yesus yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mereka bisa pergi ke bangsa-bangsa, mereka bisa pergi ke Eropa, ke Asia, ke Afrika, memberitakan firman Tuhan dengan tanda-tanda ajaib yang waktu Tuhan Yesus di dunia aja gak nyampe seperti itu, tapi mereka mengalami yang lebih luar biasa. Mungkin mereka mengalami penderitaan yang berat juga. Ada yang dipenggal, ada yang disalib terbalik, ada yang direbus, saudara. Tapi mereka menerima kekuatan daripada Allah sehingga mereka menerima itu sebagai anugerah Tuhan. Bahkan saat Petrus mau disalib seperti Tuhan Yesus bilang, saya nggak layak. Saya harus terbalik aja. Saya nggak layak kayak Tuhan. Jadi mereka punya keberanian yang luar biasa. Itu adalah karena kuasa Roh Kudus. Petrus yang tadinya pengecut, dia akhirnya bisa berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Jadi karena itu biarlah mujizat menjadi bagian daripada hidup kita. Kasih menjadi bagian hidup kita. Kekudusan itu menjadi bagian daripada kehidupan kita. Dan kuasa Allah itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Karena kita adalah orang-orang percaya yang sudah diperlengkapi kuasa Roh Kudus yang mampu untuk melakukan wasiat Tuhan, yaitu pergi, jadikanlah segala bangsa muridku, baptis sesuai dengan firman Tuhan, dan kita akan menjadi saksi Tuhan. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Biarlah kita menjadi orang-orang percaya yang menjadi imamat yang rajani, menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Itu yang menjadi bagian kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, menguduskan kita, dan kita siap untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah dengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita pada saat ini. Saya percaya bahwa Roh Kudus terus bekerja dan berkarya dalam hidup kita gereja Tuhan, memakai hidup kita ini untuk menjadi berkat, saluran berkat, memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan lewat hidup kita sebagai gereja Tuhan. Nah, baiklah, pada saat ini kita akan melakukan perjamuan yang ada di samping saya ini, roti yang tentunya kita boleh imani bahwa itu adalah tubuh Kristus yang dicambuk, yang dipakukan di kayu salib, ya, demi untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Bahkan air yang kita imani, anggur yang ada di sebelah kiri saya ini adalah darah Kristus yang tercurah demi cinta dan kasih-Nya kepada kita sebagai umat ciptaan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur betapa baik dan luar biasa Tuhan bagi kami. Kami telah mendengar firman yang begitu luar biasa bagi kami, dan kami percaya bahwa hidup kami terus sejalan dengan firman Allah, dan kami percaya Roh Kudus memperlengkapi hidup kami, di dalam kami melayani pekerjaan Tuhan, sehingga hidup kami ini boleh menjadi berkat bagi dunia. Kami percaya lewat hidup kami ini menjadi saksi bagi dunia
dimanapun kami pergi dan dimanapun kami berada, dimanapun kami melayani pekerjaan Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman, Tuhan terus urapi dalam melayani Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami akan melakukan perjamuan. Yang ada di sebelah kanan kami ini adalah roti. Kami imani adalah tubuh Kristus yang ditampuk, yang dipakukan di kayu salib karena cintamu, karena kasihnya bagi kami. Bahkan darah Kristus yang ada, air yang ada, anggur yang ada, kami imani bahwa ini adalah darah Kristus karena cinta kasih Tuhan. Dia mau berkorban bagi kami, Dia mati bagi kami, menebus dosa kami. Kami percaya ini adalah darah Kristus. Terima kasih Tuhan, kuduskan. Kami percaya dengan perjamuan ini dapat membangun iman kami, semangat kami dalam kami mengiring akan Tuhan, meneguhkan iman kami. Kami percaya dengan perjamuan ini memulihkan sakit penyakit yang kami alami, menolong kami di tengah kami tidak punya pengharapan di tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan melakukan perjamuan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, kita akan berdiri. Kita akan mendengar firman Tuhan. Ya, mungkin itu bisa dilihat ada firman Tuhan yang tentunya menjadi bahan perenungan bagi kita, karena di roti itu juga ada ayat firman Tuhan. Nah, puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pegang roti di sebelah kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu, kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Yesus. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Yesus saja. Kita ambil cawan di sebelah kanan kita. Kita pegang di sebelah kanan, kita angkat ke atas. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Yesus. Kita minum dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat cinta. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami. Kami boleh ada, kami boleh hidup, kami boleh ada sebagai manusia ada sampai saat ini karena kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau juga terus mengajar bagi kami untuk kami selalu setia seperti Engkau ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia. Tuhan Yesus, kami berdoa ketika kami datang dengan sakit penyakit, bahkan yang melihat secara langsung ini, kami percaya kuasa-Mu mencana, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu menyembuhkan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja bagi kami. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang tidak punya pengharapan bagi kami,
Kami percaya ada Yesus yang memberikan pengharapan bagi kami, ya Tuhan. Yang punya masalah rumah tangga, yang punya masalah pekerjaan, yang punya masalah ekonomi, kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami butuh Tuhan dan kami percaya Tuhan tidak tinggal diam bagi kami. Pertolongan Tuhan selalu nyata dan tidak pernah terlambat bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya kuasa terus bekerja bagi kami. Kemenangan Tuhan terus berikan bagi kami sebagai gereja Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami. Kalau Tuhan bersama dengan kami kuat, kami mampu, kami menang menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Tuhan Yesus, kami berdoa. Berkati kami seisi pastor. Penyertaan-Mu kami percaya selalu nyata bagi kami. Engkau tidak pernah jauh bagi kami. Engkau ada setiap saat dan setiap waktu bagi kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau selalu menyertai bagi kami. Engkau selalu menemani hidup kami. Tuhan, kami berdoa berkati bangsa kami. Kami percaya Tuhan memberi kedamaian. Kami percaya kasih-Mu melimpah bagi bangsa ini. Berkati pemerintah kami. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami. Mereka memimpin, semua dituntun, dipimpin oleh kuasa daripada Allah. Nama Tuhan dimuliakan lewat pemerintahan. Baik dari pusat presiden dan wakil presiden, para menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, lurah, kepala desa, RT RW, aparat desa, diberkati hikmat Tuhan, otoritas Allah memperlengkapi bagi mereka memimpin. Nama Tuhan, nama Yesus, nama Engkau Bapa dimuliakan lewat hidup mereka. Berkati TNI Polri dalam menjalankan tugas. Berkati Tuhan jamat setiap orang-orang yang coba mengkotak-kotakan kami, menciptakan perpecahan di bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan lawan mereka. Mereka bertobat, mereka menerima Yesus, bahkan mereka memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau adalah Allah yang ajaib. Kami bersyukur, kami khususnya Kalimantan Utara ini. Tuhan berkati, desa angkutan diberkati, kemuliaan Allah memancar dan bersinar. Setiap ciptaan-Mu, setiap umat-umat Tuhan selalu meninggikan nama Yesus. Kami berdoa, kami memberikan apa yang boleh kami lakukan. Persembahan Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Haleluya, memberi yang terbaik kepada Tuhan, kita naikkan pujian. Jangan lelah bekerja dalam nama Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang bertutur
ibadah kita hampir selesai. Kita akan berdiri, kita akan mengakhiri dengan doa berkat, menaikkan pujian kiranya memberkati. Haleluya Yesus. Tangan saudara-saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus mengangkat gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya saudara. Tetap semangat di dalam kita mengiring akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Selamat siang.